gitu ya. Terpesona itu ya. Oh iya iya iya. Avita, Avita. Ini? Iya itu. Oh iya ini ada. Ya masuk ya Bung ya. Ya. Ya, ini tulisan juga sepitak lagi. Tukang ojek ini. Saya nyamut. Wah, tutup dulu deh. Pak, numpang nanya, rumahnya Dik doang sebelah mana ya Pak? Sini terus aja terus. Lurus terus mentok. Kita ambil kiri ada sepetokan pekan ojek terus aja deh. Oh Dekat gitu. dia ya. Mentok ini ya. Iya ya. Gone sour. Rumahnya kan yang ini tuh, yang ada pes. Masuk boleh nanya. Hafal ya? Iya Mbak. Nggak apa-apa. Lagi shoot ini. Masuk aja dulu nggak apa-apa. Masuk dulu. Iya. Udah. Ya. Keren ini nih, top nih. Oh iya. Ah, ayo gimana ayo? Orang top. Dad. Minta tolong Dad, kaset-kaset ada di atas Dad. Di bagasi. Makasih udah datang. Gua nggak mau naik. Ah, orang di atas gimana? Sorry, makanya jadi bingung. Terus aja terjadi. Ini yang tega. Lagi ini sama duduk. Namanya siapa? Saya tahu gua dulu ya. Sholat di center gua gitu. Nggak apa-apa. Ya. Oh iya dong. Sini aja. Mas, nggak apa-apa. Ngantar lu ambil lagi. Iya dong. Jangan. Ah, dong. Ya Mas bikin itu kan profil nama keluarga. Iya, tapi kan nggak lagi sholat. Ya sholat boleh dong. Gua kemana di situ tuh berantem sama Latifah. Kenapa? Gara-gara itu. Sholat. Ramadan. Sampai akhirnya gua menyerah juga. Cuma eventnya pas
We are introducing. Ada ruangan yang hilang nih gitu. Gitu ya? Ini semua ada ruangan belajar anak-anak. Digedein. Ini Ini mau jadi ruang belajar. lagi didesain. Sendiri? Sendiri. Sendiri? Udah juga ya. Ini siapa punya? Oh, ini lo punya. Udah agak berkoleksi juga ya ini. Hah? Ini nggak koleksi kebetulan aja dulu kerja di presentasi. Iya, artinya kan. Enggak. Gue sih nggak merasa kumpulin, tau udah ngumpul sendiri. Iya, kan. Ada deh. Ini lampu sebelah kanan. Hah? Berarti ada sini yang menolak. Ya tau kalau ngeliat ruangan lagi tuh ada sini. Nah, aja bingung, nggak kan? Sama kering dari kerja ini. Lama kering. Satu. Di mana? Biarin aja, tinggalin aja, nggak usah emasnya. Emang lu kering? Biar kering dikit tadi kosong. Nggak usah, Maji. Kalau menurut saya, nanti dia akan tutup seng. Jadi cuma ditutup aja gitu. Udah. Vlog aja. Berarti udah gini. Oh, udah cukup. Oke, makanya saya pikir tadi, wah, nggak ada kan orang yang seloyal ini kan. Jangan ini nggak ada. Di, pagerin. Makan ya dulu ya. Wajib bangun Haji. Oh, udah pasti. Iya kan, Lepok-lepok aja dong Haji. Kecil makan masih kecil. Juga juga deh. Apanya? Kecil makan dong. Enggak. Kecil. Gue bukan rokok di jauh, gue nggak ngerokok nih. Kamu siapa lagi? Gua nggak ngerokok. Janji aja, ngaji. Sore ini lewat nih. Nggak apa-apa udah, makanya. Udah lepok-lepok aja emang Haji. Ini penggerak. Oh itu dia nih. Tes apa? Yang perlu diluruskan. Yang perlu diluruskan. Lalu saya sendiri ya tau ya. Gitu ya. Selama ini banyak orang gue tuh jadi penyanyi gitu. Ya iya benar. Awal-awalnya kan Sebenarnya tuh gue nggak gitu, dari SMP tuh gue bikin kaset ya. Ada urutannya kita ulang lagi. Ini Dari pertanyaan. desa. Ada pertanyaan kenapa
Ya itu nih kan. Udah makan belum? Mau gado-gado nggak? Udah. Gua tahu ada gado-gado gua nggak makan tadi. Oh, gado-gado. Udah nggak gua makan. Ya. Tapi begitu minum duit nggak lama lagi dia meninggal. Terus lihat kameranya dititipin di sini. Bersama Vespa aja bisa lo ambil di bawah. Oh, ini Vespa sama Itu awal karir gua. yang punya sama pemilik. Enggak, Oh, Vespanya sih kirain. dari ibu gua. Oh. Kalau ini gua bikin di Tanah Suci. Waktu di Tanah Suci gua bilang, Nah, suatu saat ada program acara di Indonesia akan menggunakan ini gitu sebagai ciri khas. Nah, gua buat Tanah Suci. kacamata. Coba gini pakai nih. Kakak dulu. Kan. Weh, Makan lagi dulu. Bapak Pri. Hahaha. Apa yang dibuka? Aduh, kelihatan aduh berat, ada minyak, berat, berat terjatuh. Convincing the U.S. Kata apa? Datang, mati, Kata apa mati nih? makan mie. Aduh banget ya roti. Kacamatanya pakai dong. Siapa? Datang, ini tebal. Batman ya? Itu mobil Batman ya? Mobil apa tuh? Kita udah jatuh, rata mah jatuh. Bukan rata jatuh. Mas. Ini ada tahun-tahunnya nih. Oh, ini yang ngasih ini. Wah, masih ada. Nih, pertama gua ngarang lagu. Oh, sebenarnya lebih. Tolong difokus tahunnya nih. Fokus ya? Yes. Tahun berapa tuh? Oh ya jauh juga. 83. 83, 19 Maret 83. Lagu pertama saya. Oh, kumpulan itu tuh. 83 Riki. Tulisan tangan sendiri sih. Ini apa? Wanita tak. Yang dulu rame ini. Coba ke situ. Oh, dijilid. Ada suara-suara nih. Udah nggak rapi ya. Tapi masih lumayan gua ada arsip semua. Tapi ada anak-anak tuh di depan. Ya, masih. Kan grafis gue nih. Wah, Elsewhere in Asia. ambil tuh. Wah, lu jangan pakai lewat tuh. Kita kan ada liputan, kameramen, foto. Ya, aduh yang mana? Yang luak, yang Rata tuh tadi di dalam mobil. Sekarang gini aja deh ya, ini lapangan parkirnya ya. Nih ya, kita parkirnya di sini nih. Nih. Dah, jadi mana? Jadi ini. Ya, kurang. Dah, Jatuh. jatuh. Nih, ini lapangan parkir nih semuanya nih. Dimanfaatin tuh. Wah cewek ada nih. Aduh Ada gawat. cewek. Put, dadain lu, Put. Dadain lu, dadah gitu. Dadah, Put. Dadah. Ini mau cewek nih asik. Udah bisa ngomong apa? Udah bisa ngomong apa? Gede di sana tuh. Rata pakai tanah dulu kali. Mesti pakai tanah dulu biar. Mana dulu kan? Rata pindah di sana lapangan parkirnya. Kalau jarak Rata pindah ke sana, Aku mau di sini jadi. nggak bisa ini mulai tutup. Gitu loh. Jangan nangis dulu. Ini lagi. Berada. Ih, putih. Enggak. Enggak. Ini anak mana?
nggak hanya artis aja Bu, jadi orang udah gede pun juga bertingkah gitu loh. Jadi dalam pengertian gede itu besar bukan karena ketenaran, kan si Rata tuh, ya kan? Cicilan kan. Ya. Telepon ya? Teleponnya seperti biasa. Mana Bu? Mau mana? Oh, sebelah sana. Dia bawa sana. Sebelah sana, loh, sebelah sana. Ya, ini kalau gini bagus kan ya? Ya. Kenapa suara gue nggak lu isi aja? Lip sync gitu. Ah. Enggak, gue nggak usah isi, lo lip sync kan dari studio. Lu yang gitu ya? Lo yang isiin. Atila. Ini Mbak. Namanya Mbak Atila. Bukan Atila siapa? Oh salah kalau gue nutut nanti mau putih. Kalau dengar Atila. Atila. Duduk sini yang. Muti. Atila. Muti. Ya. Oh, itu lakbannya dulu ah. Saya telepon kan. Kabar lo lagi nih, no. Lo kan nyamuk. Udah. Karena di sini tuh, di sini. Cek sound. Kemudian di situ sini. Muti. Di samping Mbak, sebelah sana tuh. Mbaknya di sampingnya. Mbak, di sini. Bener, di sini. Di belakang berdiri bener. Ini. Itu ada bantal ambilin deh yang kotak-kotak tuh. Yang. Mana tuh? Ih jorok, ini dia nih di tempatnya ini. Nih. Tidur. Ya. Ya, mau tutup dulu, ini mau tutup dulu. Nah, yang sini. Lubang ini. Apa sini? Wih, gila bang, beli bang. Ada kenangan ya bang. Wah. Ya, mobil ini kejepit. Awas kejepit kamu tangannya. Waduh. Ini mobil ini. Ya udah benerin dulu. Nah, ini mah. Lempar dong. Lempar. Lempar ya. Kamu rambutnya gelus kan? Udah bangun tidur sih. Jangan dijatuhin, mau duduk ibu di situ. Ayan, jatuh. Tuh kan. Kalau ada yang jatuh ya wajar, ternyata itu kan bukan tempat lu. Diambil ke sama gede tuh. Mana deh? Santai aja Mas ya. Mas Dik doang mungkin pertama ceritain dikit gitu dulu gimana sih awal karirnya bisa terjun ke dunia keartisan gitu, apa nyanyi atau Ya, gimana? gini ya, ngambil. Seperti yang tadi udah dilihat nih. Ibu. Awalnya aku ngarang lagu. Jangan berantem dong sayang. Udah dah. Ya udah nggak apa-apa. Gede di sini. Udah main bersama-sama. Ayo. Di situ lagi. Ibunya duduk sini dulu pertama ya. Dulu. Jadi ibunya gampang diatur dulu. Baru yang lain ikutin. Ya. Ya udah taruh lagi sini. Taruh sini. Iya tahu. Kamu terlalu banyak kan, nama kamu Rata Bila Bagi. Masa kamu nggak adil? Ya udah mendingan kamu nangis. Itu ada anugerah juga itu. Lagi pada. Ya. Aku pikir awal karirku tadi ya di dunia kaset ya. Apa namanya? Oh dunia kaset sih. Nyiptain lagu. Mau nggak mau kan aku jadi bikin sampulnya sendiri untuk biar lagu itu bisa jadi dokumen disimpan gitu loh. Terus lama-lama udah hampir berapa kaset tuh ya, 23 kaset lebih. Dan yang tercecer hampir 4 buku tebal gitu. Jalannya buntu, entok, kita nggak punya kenalan siapa-siapa. Mungkin banyak teman-teman kita yang bernasib sama seperti aku kali ya. Akhirnya aku pikir hidup tuh ternyata butuh strategi, mensiasati hidup. Akhirnya aku mulai bergerak di bidang desain grafis. Ada tuh karya-karya saya tadi bisa dilihat. Udah hampir ratusan juga. Kalau foto-fotonya mungkin udah hampir ratusan, berapa gitu, penyanyi dangdut lah, penyanyi rock,
siapa aja udah pernah saya potret deh. Udah banyak gitu ya. Terus mulai tuh aku banyak kenal sama orang. Ternyata waktu aku jadi desain grafis, aku jadi kenalan produser, kenal sama penyanyi, terus tahu mana lagu yang lagi kosong, yang bisa diisi, ada kesempatan. Tapi aku pikir ketika aku baca bukunya Chairil Anwar gitu, HB Yasin nulis tuh ngeritik bahwa berkesenian itu harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah. Akhirnya saya tinggalin desain grafis, saya balik lagi ke nyanyi. Jadi waktu sepanjang saya berkarir 7 tahun tuh di dunia desain grafis tuh, saya nggak pernah ngomong saya bisa bikin lagu, saya nggak pernah bisa bikin ini dan itu. Saya sampai ada gitar pun saya nggak mainin, saya nahan bener gitu loh. Nah akhirnya ketika saya jadi penyanyi baru saya berani. Nah, ini saya bisa nyanyi dikit-dikit, tapi itu pun lagu ciptaan saya sendiri. Gitu. Tapi sempat nyanyi. Hah? Sempat dong. Iya, ada 2 album tadi, udah dilihat 2 album. Belum diambil tuh sama kameramennya nih yang ganteng nih. Awas semua diambil. Nggak ada cerita ini. Terus tapi dulunya gimana Mas bisa gitu? Emang udah bakat atau emang motivasinya apa awalnya gimana? Atau dari apa berangkatnya? Aku pikir aku orang yang keras dalam kemauan aja kali ya. Semua orang punya bakat pasti. Tapi kadang-kadang nggak mau bekerja keras gitu. Kalau aku pikir sih aku nyanyi juga nggak merdu-merdu banget. Nyiptain lagu juga nggak bagus-bagus banget. Tapi aku keras, orangnya kemauanku keras. Artinya bahwa aku yakin gitu orang yang punya pengorbanan lebih terhadap sesuatu, hukum alamnya akan berlangsung nanti gitu deh. Kegagalan dan kesuksesan itu selalu berakhir di belakang peristiwa gitu. Antara dua tuh, gagal atau sukses. Ya aku pikir kita akan berhasil kalau kita semuanya udah totalitas. Karena kan Allah mendengar, Dia tidak buta dan nggak pernah tidur. Pasti itu. Dan Sekretaris bos, jadi kalau apa-apa bos kasih tahu. iya, kalau bos percaya sama kita kalau kita jujur ya nggak. Resepnya itu aja. Tapi kan akhir-akhir ini mungkin lebih dikenalnya sebagai kayak presenter atau bina iklan gitu ya, maksudnya nyanyi-nyanyi lagi itu mungkin udah kasih gambaran kenapa terus? Ya di usia saya yang segini ya, saya pikir saya bukanlah seorang Sumbang, Ebit, Iwan Fals yang bisa totalitas dalam dunia kaset. Perkembangannya udah beda sekarang, TV aja udah banyak ya. Dulu kita nyanyi di satu TV mesti pakai solatif, ya nggak boleh bergerak, move sedikit blur kameranya. Sekarang kita serba cepat, kita nggak ngeluarin album kita akan dilupain orang, kita nggak punya karya kita akan terhapus. Ibarat tuh hidup segitiga gini lah ya. Saya ini dulu nih, wah berkecimpung sama penyanyi baru, pendatang baru, bergumul di sini nih. Ya sekarang saya udah mulai masuk sini lah, dikit. Belum sampai atas. Ya. Nah untuk sampai yang atas, saya pergi haji dulu. Saya harus melihat dulu siapa nanti akan memberi kita menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih. Jadi saya nggak mau ketika saya udah di pucuk atas, udah turun, udah merosot, baru saya pulang. Ya saya nggak mau begitu. Saya ingin selalu yang terbaik buat diri saya dan keluarga saya. Artinya bahwa sebelum kita jatuh, yuk kita lihat ke bawah. Sebelum kita di atas, lihat lagi yang ada yang di atas, masih ada yang lebih di atas gitu. Balik lagi tuh. Aku belum merasa di atas. Nggak apa-apa. Tapi kedepannya ada rencana pengen nyanyi lagi nih? Atau Itu udah ada pasti. obsesi yang Karena capek saya- apa, Mas? Nanti kamu akan lihat sendiri obsesinya. Saya masih ngasih kejutan sama acara Buletin Siang nih ya. Masih ada kejutan, terlihat deh sendiri nih di bawah itu. Oh yang itu bangun tuh. Enggak, nanti saya kasih lihat. Terada aja ya. Nah, pokoknya saya pasti akan kembali di musik. Bagi saya musik adalah jalan hidup. Kadang-kadang saya berani menempuh apapun untuk musik. Tapi kalau misalkan jadi yang lain gitu, jadi presenter, jadi ini, kadang-kadang jujur aja lah, aku bukan orang yang munafik ya. Aku selalu bertanya sama ibu, dibayar berapa gitu, nanya dulu. Tapi kalau musik, kadang-kadang asik aja dulu gitu. Ntar ya duit ngikuti, oh segini ya udah, telan aja gitu. Ya orang kan hidup harus imbang ya. Mana yang sosial, mana yang sebenarnya komersil gitu ya. Harus imbang, karena kalau kita udah imbang, kita akan melahirkan kewajaran. Nah, kewajaran itulah yang nanti yang membuat saya jadi luasa dalam bergerak. Saya pikir itu.
Mas ini kan udah lebih dari 20 tahun ya bisa dibilang gitu ya berkarya gitu kan. Ya, Kira-kira suka dukanya apa aja sih Mas itu? suka dukanya, Rambutnya begini. suka dukanya jelas banyak ya Bu ya, seniman Bu ya. Yang paling menonjol apa berkesan? Ya, aku pikir suka dukanya Bu, masuk penjara. Nyaris kita masuk penjara gara-gara kasus Palu Arit. Terus di demo sama waria-waria waktu saya masuk mau Palu Arit itu gara-gara saya desain grafis ya. Terus begitu saya Gitu ya. nyanyi di demo waria Tarikin lo, ini nih. karena berkait saya menyinggung sesuatu tentang dia gitu. Ya aku pikir itu udah gelap lah buat kita ya. Kita kerjakan mau berbuat baik tapi ternyata responnya kebalikannya. Itu bisa dibilang duka-dukanya ya. Ya aku pikir suka duka itu jelek buruk, baik atau tidak itu selalu hidup berdampingan. Jadi aku rasa kita akan melewati hal itu cepat atau lambat. Jadi kayaknya buat saya sekarang Foto. kita nikmati aja, kita mengalir aja. Terus tapi kalau secara umum ya buat bagi pengalaman buat yang muda-muda juga kira-kira mungkin ada kiat-kiat dari Mas Dik doang nggak gitu apa gitu? Ya aku buat anak-anak muda sekarang sih aku pikir ya, Sekarang. marilah kita sedikit berfilosofi gitu ya, bahwa hidup itu adalah samudra. Ketika kita menghadapi sebuah samudra, janganlah kita ikutin arus gitu loh. Karena kalau kita ikutin arus, kita akan tertelan gelombang. Nah, minimal kita harus punya sikap seperti karang, menepis gelombang ke daratan. Dia punya sikap, walaupun habis dalam ruang dan waktu, itu kan udah konsep hidup. Artinya bahwa jangan ketika ada tren ini, barat ikut ini. Ada gelombang bikin ini. Kita harus punya sikap gitu loh. Ada seniman Jepang yang saya contoh, kakinya buntung ya. Kita sih nggak bikin buntung. Dia tinggal di beberapa bukit. Orang datang ke sana harus nyimpen mobil, terus jalan kaki di beberapa lembah, baru ketemu dia. Sampai ketemu dia, kita nggak akan ngomong apa-apa. Hiroshima lagi tren ini, nggak. Senimannya itu buat apa? Ya udah kita bayar 14 juta, bikin poster aja. Itu tahun 93 saya tahu itu. Enggak 93 ya, 87-an. Bayangin, saya pingin banget ada seniman seperti itu di Jakarta ini. Di Jakarta aja, nggak usah di Indonesia. Pasti ada kan. Tapi coba tolong kameramen lihat tuh di sebelah sana. Ada sawah, ya kan? Udah mendekati kan. Oh, jadi kita obsesi aja. Bukannya berarti hidup gua nggak ada yang menggravitasi ya. Pasti gue tarik sama seniman-seniman yang sebelumnya lah. Kalau ada bilang karya gue kayak siapa, kayak Doel Sumbang, kayak Iwan Fals, wajar, betul. Gue kebawa dia, kebawa Nikardila juga gue termasuk. Gitu. Gue pengagum mereka itu semua. Mereka seniman yang lebih dulu lahir. Aku nggak takut aku dibilang kayak dia, karena aku memang bangga sama dia. Aku bangga sama seniman-seniman yang ada di Indonesia. Sebagai idola lah, tapi bukan berarti niru kan? Iya. Niru bukan hal yang tabu. Kalau menurut aku sih niru bukan hal yang tabu, tapi menipu lah hal yang tabu. Tapi selama ini dorongan dari keluarga besar sendiri gimana Mas? Atau bagi-bagi waktunya gitu? Jangan diberantakin sayang. Waduh, dibantu. Nenek anak-anak nih kalau tadi. Hah? Ya, menurutku sih sangat mendukung sekali. Gimana nggak mendukung? Membebaskan kan adalah wujud dari cinta ya. Cinta itu membebaskan. Jadi istriku, ibuku sendiri nggak pernah ngelarang aku naik motor, malah kasih motor. Adekku dikasih mobil, aku dikasih motor. Ya terima aja lah. Karena aku yakin keikhlasan itu akan membuahkan sebuah anugerah yang lebih, yang tidak terbayar. Seperti yang aku selalu ulang-ulang nih ya, sebenarnya kalau kita dikasih sisir gitu, kita dari ibu, walaupun hanya sisir kita pakai, tapi dengan ikhlas kita akan jadi ganteng gitu loh. Apalagi Vespa, kita pakai aja. Ini juga untuk menghibau yang anak-anak muda nih, kadang-kadang dikasih motor jelek, marah, nggak bisa dapetin cewek. Kalau buat aku sih, nggak gitu. Hidup tuh jangan terlalu kredit gitu, pakai aja udah. Dulu aku kemana-mana ya, ke rumah produser, ke gedung lantai berapa gitu. Helmnya aku bawa, aku taruh sini, jaketnya masih aku kenain, aku presentasi. Yang penting karyanya gitu loh. Walaupun kita pakai necis, pakai dasi, pakai ini, tapi
tolong deh revisi ulang. Sedih gitu loh. Alhamdulillah sih sejauh ini so far so good lah. Orang juga menghargai kita kok. Kita juga, ya kan akhirnya kesuksesan itu mereka juga lihat bahwa nggak datang dengan tiba-tiba, tapi dengan lihat mata gue udah nggak bisa putih lagi, kebanyakan naik motor kena angin. Makanya kalau gue udah syuting, aduh, kadang-kadang gue mesti pakai kacamata. Tapi itu oke, anak gue nggak boleh begitu mungkin ya. Kalau bisa dia lebih baik dari gue gitu. Biar gimana pun artinya kualitas itu lebih apa bisa jamin lah ya. Ya emang saya juga termasuk orang yang memikirkan. Gue juga termasuk orang yang sadar betul bahwa gue pikirin kualitas bukan kuantitas. Seperti misalkan anak-anak gue jam 1 malam belum bobo nih, marah nih orang. Kalau biasanya kalau gue, misalnya ibu gue, istri gue suka marah, nih kok belum tidur sih gitu kan. Kalau aku lihat dulu dia lagi ngapain. Kalau lagi main-main aku suruh tidur, tapi kalau udah lagi menggambar, lagi nyoret-nyoret yang bagus, aku biarin sampai dia ketidur sendiri. Itu kan udah semacam apa ya, kalau udah semacam ini deh, kalau orang capek pasti tidur lah, nggak usah disebut tidur ya Pak ya. Saya juga kalau ingin nonton bola malam terus ngantuk kayak ketiduran juga walaupun saya gila bola. Kayak gitu loh. Kualitas yang penting, kualitas. Tapi sama istri, sama anak-anak juga nggak pernah diprotes nih ya. Bukan biasa, anak-anak ya mas. Ya, oke. Kalau menurut aku sih mereka masih kecil-kecil. Aku kurang adil juga kalau minta pendapat mereka. Tapi istriku nggak pernah komplain lah. Yang penting buat aku sendiri sih, aku kan banyak menuntut banyak dari istriku. Misalkan, Bu, orang Serong tuh pasti persoalannya pindah ke lain body ya. Bukan pindah, aku nggak mungkin lah pindah ke lain hati, nggak mungkin. Dan suami-suami lain juga begitu ya. Ya akhirnya aku kasih alat-alat fitness mereka main. Jadi aku ngomong tapi ada wujudnya gitu loh. Aku sekolahin dia senam, poco-poco. Nggak apa-apa. Jadi jangan cuma kita ngomel, badan kamu mesti bagus, tapi kita nggak memberi sesuatu, nggak ngasih gizi yang baik. Aku percaya banget bahwa kata-kata itu harus selaras juga dengan perbuatan kita gitu. Itu baik. Akhirnya anakku udah 3, tapi istriku alhamdulillah ya, subhanallah ya, baik badannya gitu loh. Artinya bahwa ya gue gila aja kalau gue Serong. Katanya gue gila. Mas yang terakhir mungkin apa ya, moto kali ya, moto apa ya, mungkin yang bisa memacu buat berkarir dalam sehari-hari itu apa sih mas? Moto, inspirasi atau moto gue ya, gampang banget moto gue. Ada di jalan-jalan, ada di setiap sudut mungkin. Jangan buang sampah sembarangan itu aja. Karena aku pikir itu yang sangat mendasar kita sebagai orang. Pertama, aku paling benci banget ya kalau orang lihat naik mobil terus ada buang jendela sampah gitu. Dia nggak mikirin yang lain gitu loh, mengotori, terus alam jadi kotor juga. Terus sebagai manusia kan kita dikasih ciri-ciri kalau kita mau masuk surga ya, misalkan kencing sembarangan tuh kita mesti jauh tuh masuk surga katanya. Nah aku pikir jangan sejauh itulah, jangan buang sampah sembarangan lah yang penting, karena itu sebagian dari iman, kebersihan. Dari situ, dari hal kecil kalau kita udah perhatiin, yang besar-besar kita akan peduli banget, dan Allah pun pasti akan senantiasa menjaga kita menjadi orang yang punya jiwa besar. Pertama itu, kalau menjadi orang yang besar saya nggak tahu ya, tapi yang penting kita boleh miskin kekayaan tapi jangan sampai miskin hati gitu kan. Kalau kita udah buang sampah sembarangan, kita udah miskin hati tuh. Itu yang paling kita hindari. Ya nggak, Put? Baik, masa cewek main kapal, main boneka, mana bonekanya Teletubbiesnya? Boneka robek ya? Hah? Aku takut, takut. Ayah paling takut kalau putih gitu. Ikan di laut. Aduh,
masakan apapun itu. Kita ke bawah. Masuk ke dalam. Welcome to the home edisi 24 track. Sekarang 24 track itu udah masuk dalam. Studio 12. Baik kan? Tapi siapa yang ngeset ini? Apalagi bayar mahal. Sementara kita dari studio ke studio udah pernah lihat. Nata desainnya baguan. Gua 13 tahun. apa ya? Enggak semuanya. Ini Semua bukan ini aja, jadi bangun rumah ini. dari tahun 95. Wah cepet dong. Tahun 95. Hah? 95. Cepet. Iya 95. Jadi 83 sampai 95 tuh bener-bener full. 95 gue baru ninggalin sih ini.
Buka. Ulang, tik 2. Nah, kita tambah aja. Kabel dengan. Oke. Apa dong, Nek? Vokal dikit. Mic-nya ngesetnya susah. Nggak usah. Ini normal. Waktu jalan-jalan di sekitar jam 2 malam, ada gadis menggoda, dia cantik tapi berbulu. Oh kiranya dia waria, tapi dadanya boleh juga. Pakai gitar ya. Nah, suka panggil lu kamera sini aja. Angkat kaca. Tuh kan, ya kan. Belum ada liputan gitu. Oke, CTI oke.
lambang gua nih, filosofi hidup gua. Ikan itu nggak pernah tidur, selalu bergerak. Jadi hewan petualangan. Aku punya lagu tentang ikan. Ikan di lautan, siang malam kau berenang, mencari makan di antara karang, bernapas dengan insan, seperti bintang-bintang di langit, matamu berkedap-kedip, mengajak renang ke pinggir lautan, menggoda nelayan yang menjala ikan di atas perahu sampan. Awas nanti kau muter tangkap teman, kau menangis sendirian. Ikan di lautan, siang malam kau berenang, mencari makan di